penyuluhan dan pelayanan deteksi dini terkait tumbuh kembang anak yang meliputi stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang terus dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari kegiatan di PAUD maupun posyandu. Para pengajar PAUD maupun kader puskesmas bisa ikut memantau perkembangan motorik, bahasa, dan sosial emosional anak pada usia 0 sampai 6 tahun. Agar pengajar PAUD dan kader posyandu mampu ikut melakukan pemantauan atau deteksi dini, pada mereka perlu mendapatkan pengetahuan yang baik dengan mengikuti berbagai pelatihan. Sejalan dengan kebutuhan pengetahuan bagi guru PAUD dan kader posyandu mengenai deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak usia dini, tim pengabdian masyarakat yang terdiri dari dosen dan dokter spesialis anak UMY bekerjasama dengan UNISA melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di daerah Ketanggungan, Kementerian Grobogan, Kota Yogyakarta, berupa gelaran pelatihan dan workshop bagi pengajar PAUD dan kader posyandu dengan menggandeng PAUD Wira Melati 11 dan posyandu Asem Kawah 11. Untuk tahap pertama, kegiatan pelatihan menyasar para pengajar PAUD dengan pelatihan dasar peningkatan literasi keterampilan deteksi dini terhadap kesehatan perkembangan anak didik. Untuk tahap kedua, untuk para kader posyandu terkait literasi deteksi pertumbuhan secara fisik bagi anak. Menurut Koordinator Tim Pengabdian Masyarakat UMY, Dr. Muhammad Bambang Edi Susianto, SPA MKes, kegiatan ini akan menyasar para pengajar PAUD dan kader posyandu. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang peningkatan literasi dan keterampilan deteksi dini gangguan perkembangan kesehatan anak, gangguan perkembangan dan kesehatan anak. Ya, jadi itu sasaran kami adalah para guru PAUD, kader posyandu, dan juga ada parenting masyarakat atau orang tua dari anak-anak yang ikut posyandu maupun di PAUD. Ya, ini lebih ke tumbuh kembang, ya, bukan penyakit, tapi tentu akan terkait ya. Jadi tumbuh kembang itu misalnya kalau pertumbuhan misalnya gizinya tumbuhnya kurang bagus, gizinya kurang, atau bahkan sekarang stunting misalnya, bagaimana untuk mencegahnya. Lalu kalau perkembangan, banyak juga mereka bertanya tentang bagaimana kita bisa mendeteksi sini anak-anak yang ABK, punya bakat ABK gitu. Misalnya cerebral palsy, bagaimana ketahuan sejak awal, autisme, bagaimana supaya ketahuan lebih dini, dan seterusnya. Kegiatan ini mendapatkan sambutan yang baik dari para guru pengajar maupun kader posyandu. Berbagai kesalahan pola penanganan yang selama ini terjadi karena ketidaktahuan akhirnya terjawab dengan baik. Menurut Kepala Lembaga Pos PAUD Wira Melati 11, Damayanti Sinta, kegiatan ini membantu para pengajar untuk mendapatkan wawasan dan bisa menyampaikan kembali kepada orang tua anak tentang perkembangan dan pertumbuhan anak. Selama ini, masalah utama yang dihadapi oleh tenaga pendidik PAUD adalah terbatasnya jumlah pelatihan, khususnya yang berfokus pada tumbuh kembang, meliputi parameter gangguan perkembangan dan pertumbuhan yang berfokus topik gizi dan kesehatan, terutama terkait pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Mengikuti tentang mendalami perkembangan dan pertumbuhan anak. Perkembangan bisa dilihat, bisa diukur dengan dari motorik kasar, halus, kognitif, sosial, emosional, atau bahasanya itu sudah bisa mencapai sesuai usianya atau belum. Kemudian kalau dari pertumbuhannya itu bisa dilihat dari berat badan, tinggi badan atau panjang badan, kemudian lingkar lengan atas, kemudian lingkar kepala. Yang menyampaikannya ini dari UMY, dari Dokter Hilda, kemudian nanti juga dari Dokter Bambang Edi, spesialis anak. Ya, dengan adanya pelatihan ini sangat membantu kami, mereview kami untuk bisa lebih menyampaikan kepada orang tua tentang bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak kepada orang tua. Itu yang paling penting. Ada. Sebenarnya
belum dirujuk, harusnya kita masih stimulasi dulu tapi sudah kita rujuk. Itu kadang membuat orang tua juga was-was. Apakah KP itu dapat diisi oleh orang tua? Di akhir acara, para peserta pelatihan mendapatkan buku panduan deteksi dini gangguan perkembangan dan pertumbuhan pada anak yang ditulis dari tim pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran UNY.